Dan ke sana dulu, Bapak mau ngajar dulu sebentar. Udah minggir-minggir, Bapak ngajar dulu. Halo, tes. Assalamualaikum. Dewan ke sana dulu. Bapak lagi ngajar sana dulu, jauh sana. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Bisa kedengaran ya hari ini ya? Oke, hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang deadlock sama, tapi baru 2 orang nih. Mana ini 2 orang? Halo, Assalamualaikum, baru 2 orang. Iya Pak, ini lagi kasih tahu temennya Pak. Ya, biasanya kan terakhir ini awal aja, karena ada kepentingan. Sebentar aja, paling cuma 15 menit. Setelah itu silakan kerjain tugas yang sudah ada di kuliah. Oke, langsung aja lah sambil menunggu temennya, karena saya ada kepentingan yang sangat mendadak, nggak bisa terlalu lama. Tugas sudah saya berikan di kuliah, nanti bisa dikerjakan. Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini materinya berkaitan dengan deadlock sama sinkronisasi di Linux. Hampir sama dengan yang kemarin-kemarin, cuma kita bicara di hampir sama di dalam proses. Intinya kalau kita bicara yang namanya sistem operasi, semua data itu diproses. Karena kalau kita bicara sistem, bicara keterkaitan antara input, proses, maupun output. Kalau kita ada input, pasti ada prosesnya, kemudian ada keluarannya. Keluarannya bisa aplikasi ataupun sistem apapun. Oke, saya share aja langsung. Nah, ini untuk bicara ada nah, ini bicara tentang di sini kalian bisa mempraktekkan di rumah. Ya, minggu depan kalau kita bisa ketemu ya kita praktekkan. Jadi dalam visual ini itu ada namanya deadlock. Nanti kita buat script yang ada di sini. Ya, kemudian seperti biasa dalam bentuk TXT ya, buka terminal, ketikkan seperti di atas ini, kemudian ini ada perulangan, ada tulisan seperti ini yang harus kalian ketik di terminal. Kemudian langkah kedua, kalian buat sebuah folder dengan di dalam desktop. Kemudian kalian tulis, nanti kalian jalankan seperti ini ya. Nah, langsung diketikkan sudo base, masukkan password, setelah itu tekan perintah cd home, misalkan nama Ubuntu-nya siapa ya. Kemudian script 1 tadi di enter, tampilan deadlock-nya seperti ini. Jadi bagaimana deadlock itu terjadi? Ya jelas yang namanya deadlock itu ya kalau di Windows itu macet begitu gitu ya. Kontrol ALTT pada keyboard, file script deadlock sudah ditaruh tempat akan dipanggil, jangan lupa mengubah file dalam txt. Kemudian jalankan script deadlock tersebut dengan perintah sh, nama filenya sh ya. Kemudian deadlock ada di dua atau lebih proses saling menunggu. Jadi intinya kalau kita misalkan membuat suatu aplikasi atau menyalakan perintah di Linux itu, kalau misalkan dua-duanya berbarengan itu kan jadi masalah. Jadi mendingan ya satu selesai dijalankan lagi. Ya sama kayak di Windows juga sama. Ya, itu aja. Jadi deadlock itu efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh 2 proses. Jadi sangat berat sekali. Dari bahasa aja deadlock itu apa sih? Kan sudah ada di serinya, ini saya matikan dulu.
itu untuk minggu depan ya kita praktekkan di unitnya. Kemudian nanti tugasnya bisa kalian lihat kalau kalian sudah membaca materinya ya. Nah, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, jadi apa sih yang namanya deadlock di Linux itu? Kemudian sinkronisasi itu apa? Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Kemudian pengerangkat sinkronisasi di Linux itu apa saja? Ya. Ya, mungkin itu aja. Saya butuh cuma 15. Ditulis di Word apa ditulis di kuliahnya Pak tugasnya Pak? Di kuliah nggak apa-apa, di Word nggak apa-apa. Ya, Pak, makasih Pak. Iya. Saya sangat singkat sekali karena mohon maaf saya ada kepentingan. Jadi saya awal Waalaikumsalam Mbak Firda Imail Mianita ya. Ini 3 orang. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, sudah ada semua kok di Word yang saya pastikan. Udah apal belum? Tapi kan bisa ya. Bisa. Ya. Ini ada tulisannya sinkronisasi apa? Ya. Bisa. Jadi akses barengan terbagi 2 pertama dapat memberikan instansi data itu sinkronisasi ya. Males. Bilang. Saya cinta. Ada mobil bak kalau mobil kayak Xenia beda Pak kaset. Ya saya cinta dan kue diesel kue mobil biasa. Nah, cara deteksinya bisa kalian baca sendiri. Intinya nanti minggu depan kita coba praktekkan di deadlock sama sinkronisasi. Ya, itu aja. Mungkin kesimpulannya jelas yang namanya deadlock itu keadaan di mana 2 atau lebih proses saling menunggu, meminta resource sumber daya untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Jadi kalau ngelup yang loop gitu ya. Jadi kalau penyebabnya ada mutual exclusion, hold and wait, circular waiting and preventive, sama cara untuk mengatasinya yaitu menggunakan preventif. Pencegahan ada avoidance sama detection and recovery. Makanya setiap sistem pasti pada recovery-nya ada deteksinya. Seperti itu. Sinkronisasi itu akses perbandingan bagi 2 bersama dapat menyebabkan inkonsistensi data. Jadi data yang sama akan jadi inkonsisten, artinya ketidakjelasan suatu data tersebut. Masalahnya itu ada problem bounded buffer, problem read, sama write, sama problem binning philosopher. Masalah tersebut memiliki mengatasi masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? 6 menit lagi ada pertanyaan? Monggo, silakan. Kalian bisa baca nanti itu ada 3. Yang pertama itu tentang definisi, yang kedua lebih jelasnya, yang ketiga tentang praktek tentang deadlock. Di YouTube-nya juga sudah ada. Itu tugas mahasiswa kemudian saya ambil, nanti kita coba praktekkan di deadlock. Nah, sama kalau misalkan di Windows ya Ctrl Alt Del seperti itu. Ya, kalau misalkan ada kelebihan suatu aplikasi akan meneng aja, diem aja, itu namanya deadlock. Nggak ada solusinya, makanya solusinya itu ada di situ. Apa cara mengatasi solusinya itu dengan cara menggunakan aplikasi yang kecil-kecil dulu gitu ya, jadi tidak terlalu berat. Ya, ada yang mau ditanyakan, Mas? Ada yang ditanyakan? 5 menit lagi. Sudah ada Pak. Ya cukup ya. Masih ada yang belum absen di kuliah, ada 4 orang kayaknya tadi. Tolong diberitahu di Japri lah. Intinya saya kalian lihat online kuliah di absen tidak ada izin lah istilahnya. Kecuali benar-benar kalian nggak punya pulsa sama sekali lah, itu ya saya tulis apa begitu. Ya minimal kalian kuliahnya langsung absen. Karena saya yang dijadikan referensi untuk absensi adalah kuliah. Mohon kalau misalkan kuliahnya tidak sampai di apa namanya
sampai hadir gitu ya. Kan hadir. Posisinya dikosongkan. Gitu ya. Ada yang tanya? Ya, Pak. Ya. Saya share ulang untuk tugasnya. Ya, tugasnya gampang sekali. Anda cuma hanya menuliskan ini ya. Menuliskan apa sih Linux itu di deadlock-nya ya, apa sih sinkronisasi, cara ngatisnya apa saja gitu ya. Kemudian perangkat sinkronisasi apa saja di Linux seperti itu. Gampang sekali ya. Nah, untuk kesimpulannya juga jelas ya. Kesimpulannya apa sih ya? Kesimpulannya ini ya, deadlock itu apa? Nah, itu ada penyebab deadlock, ada mutual exclusion, hold sama white ya. Kemudian untuk sinkronisasi ada problem prover sama problem read, write. Jadi masalah baca dan tulis ya sama sebenarnya kayak di manusia juga sama. Karena manusia juga kan ada ya sama kayak komputer begitu. Jadi ada inputan, ada proses sama output. Outputnya bisa komunikasi ya, berpikir positif. Karena manusia juga punya otak, komputer juga punya otak. Bedanya cuma komputer tidak punya perasaan. Ya nanti kalau misalkan komputer dikasih sensor ya hampir sama dengan manusia, kan bisa merasakan panas, dingin, merasakan ya namanya sistem cerdas kan seperti itu. Jadi sistem cerdas menirukan manusia ke dalam sebuah sistem. Makanya sekarang kan digencarkan sekali namanya AI, artificial intelligence. Begitu. Ini untuk cukup. Itu aja dari saya. Silahkan dikerjakan tugasnya, dibaca ya. Kemudian untuk prakteknya bisa kalian ketik dulu di rumah, cobakan. Kan Mas sudah ada yang bisa menginstal Ubuntu di rumah kan dengan menggunakan apa namanya kemarin VirtualBox ya. Sebenarnya nggak harus pakai VirtualBox, pakai VMware juga boleh. Intinya tujuannya sama. Ya. Syukur-syukur Pak, saya diinstal langsung Pak tanpa menggunakan virtual. Ya saya senang sekali gitu. Dan bisa dibawa di kampus, bisa kita praktekkan. Begitu. Cukup sekian dari saya. Kesimpulannya materi deadlock sama sinkronisasi sudah saya selesaikan. Mohon maaf ada kegiatan yang harus dilakukan, tidak bisa ditunda. Terima kasih ya, kurang lebihnya 15 menit cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.